wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10. Salam Pramuka. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, kalian bertemu dengan saya, dengan Kak Ihda Fadila Sari, perwakilan dari Pangeran Diponegoro dan Raden Ajeng Kartini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa arti dari pramuka itu sendiri? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Nah, Praja Muda Karana ini berarti bahwa jiwa muda yang selalu ingin berkarya atau yang suka berkarya. Nah, sebenarnya sejarah pramuka di Indonesia itu gimana sih ceritanya? Nah, sejarah pramuka di Indonesia itu sebenarnya berawal dari keorganisasian milik cabang Belanda itu sendiri pada 1912 yang bernama Netherlands Pathfinders Organization atau NPO. Nah, lalu NPO ini berubah namanya pada 1916 yang bernama NIPV, yaitu Netherlands Indisch Pathfinders Vereniging. Nah, pada tahun yang sama ini pula, pada 1916, didirikanlah kepramukaan di Indonesia oleh Mangkunegara VII yang diberi nama JPO. JPO sendiri itu adalah singkatan dari Javanese Pathfinders Organization. Nah, setelah didirikannya JPO ini, banyak organisasi-organisasi setelahnya kepramukaan yang dengan istilah Pathfinders. Karena adanya banyaknya organisasi kepramukaan tersebut, pihak Belanda mengkhawatirkan dengan kondisi tersebut. Nah, karena hal tersebut, dilarangnya organisasi kepramukaan dengan menggunakan istilah Pathfinders. Nah, lalu oleh Kiai Haji Agus Salim mengubah kepramukaan tersebut yang asalnya Pathfinders menjadi pandu atau kepanduan. Dan pada 23 Mei 1928 dibentuklah suatu organisasi yang bernama PAPI. PAPI itu adalah singkatan dari Persaudaraan Antar Pandu Indonesia. Anggotanya adalah INPO, SIAP, Native Beach, dan PPS. Nah, selanjutnya pada 28 Desember 1945, Kepanduan Republik Indonesia ini dibuat bersifat nasional yang diberi nama Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Nah, tujuannya itu apa sih dibentuknya Perkindo itu sendiri? Nah, Perkindo itu dibuat karena adanya kelemahan dalam federasi organisasi kepanduan di Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno menindaklanjuti hal tersebut dengan cara mengumpulkan tokoh-tokoh pramuka. Sebenarnya tokoh-tokoh pramuka itu sendiri terdiri dari siapa saja sih? Nah, tokoh pramuka itu sendiri terdiri dari Wanita Pramuka, yaitu Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, dan Ahmadi. Nah, perkumpulan itu dilaksanakan pada 9 Maret 1961, yang dimana tanggal tersebut diperingati menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka. Apakah sampai sini adik-adik sudah paham? Nah, kalau paham, kita lanjut next berikutnya. Nah, dari perkumpulan tersebut dihasilkan bahwa keluarnya lampiran keputusan Presiden nomor 238 pada tahun 1961. Hingga pada 20 Mei 1961 itu sendiri diperingati sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Nah, banyak sekali nih kejadian-kejadian yang melatar belakangi munculnya kepramukaan kepanduan di Indonesia itu sendiri pada 1961 ini. Nah, selanjutnya ini juga berkaitan sama Hari Peringatan Pramuka.
Hari Pramuka. Nah, ada yang tahu 14 Agustus itu hari peringatan apa? Nah, betul sekali. 14 Agustus itu adalah hari peringatan Pramuka. Nah, pada hari dan tahun tersebut, Mapimnas atau Majelis Pimpinan Nasional melakukan penyerahan oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka. Nah, apakah ada yang ingat tadi tokoh-tokoh pramuka itu sendiri siapa aja? Nah, Mapimnas ini itu apaan sih sebenarnya dan strukturnya itu bagaimana? Nah, Mapimnas atau Majelis Pimpinan Nasional ini diketuai oleh Presiden pertama di Indonesia. Pastinya kalian sudah kenal siapa beliau. Nah, ketua dari Mapimnas itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, wakil ketuanya adalah I Sultan Hamengkubuwono XI. Dari struktur itu ada juga wakil ketua Brigjen TNI yaitu Dr. A. Aziz. Nah, tadi Dr. A. Aziz itu juga termasuk tokoh kepramukaan ya. Nah, dari hal-hal tersebut, Mapimnas sendiri itu tujuannya apa sih? Nah, Mapimnas itu tujuannya adalah memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat di Indonesia. Nah, dari materi tersebut, apakah adik-adik sudah paham sedikit materi tentang sejarah kepramukaan di Indonesia itu sendiri? Nah, setelah kita sudah bahas sedikit sejarah pramuka di Indonesia, minggu-minggu selanjutnya akan kita bahas lagi nih materi-materi seru lainnya, dan kita akan bertemu dengan kakak-kakak dari SMK Kesuma Margoyoso. Dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.